guys, gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu ya. Ya oke. So aku buat video lagi. Em, ini karena aku udah pengalaman au pair gitu, jadi banyak nih anak-anak yang bingung sering ke DM aku itu pertanyaan-pertanyaan apa aja yang harus yang harus kamu tanya ke GF kamu. So di video kali ini aku mau ngasih tahu pertanyaan-pertanyaan yang penting banget untuk dirimu sendiri sebelum kamu itu mau tinggal sama keluarga angkatmu di Jerman. Karena pertanyaan itu bagi aku tuh penting banget. Jadi karena aku udah pengalaman, terus kemudian teman-temanku juga punya pengalaman yang sedikit duka gitu. So, jadi kita mulai, oke? Pertanyaan-pertanyaannya. Pertama, jadi kalau kalian kan pasti dapat Vertrag tuh, ya kan? Vertrag itu paling cuma Google, terus household-nya sedikit, terus sama Upholland sama Mitbringen, terus household-nya juga sedikit. Kan cuma itu, poin-poin gedenya cuma kayak gitu. Nah, jadi pertanyaan yang kamu tanya selain pertanyaan yang ada di Vertrag, pertama, jam kerjanya itu bagaimana? Gitu. Jam kerjanya tuh bener-bener harus pas. Kalian tuh cuma kerja 6 jam. Oke, kalian juga bisa fleksibel karena orang Indonesia jiwa kita tuh nggak enakan gitu. Kata cuma iya 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 doang. Jadi kalian nanya tuh gini pertanyaannya. Ini jawabannya kalian maksud aku kalian udah dapat Vertragnya, kalian udah dapat jadwalnya selama seminggu itu kalian ngapain aja. Terus pertanyaan yang fleksibel. Seandainya gitu ya, anaknya itu nggak sekolah, anaknya libur sekolah. Kamu kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Karena normalnya kamu udah jam 7 pagi, kamu udah bangun dan nyiapin sarapan. Jadi itu kan pasti fleksibel lagi. Jadi jam berapa aku mulai kerja kalau anak-anak nggak sekolah, anak-anak libur atau anak-anak lagi sakit, intinya gitu. Itu pertanyaan yang pertama, itu penting banget itu karena aku nggak nanya itu gitu pas itu, jadi sampai sini agak susah juga ngeflexibelin itu pengalamannya. Itu yang kedua, kalau misalnya GF-mu sibuk banget, tadi kan aku bilang sibuk banget, kamu kan bisa fleksibel. Tapi ingat, kalau seandainya GF-mu dua-duanya keluar kota, kamu jagain si anaknya, kamu nanya ke dia, kamu mau nambahin tasengelku atau dengan tasengelku yang normal? Kita kan normalnya dapat 280 euro gitu. Jadi kalau dia mau nambahin kita ya bisa 40 sampai 50 euro, nggak muluk-muluk gitu ya, dibayarin gitu jam kita yang sisa gitu. Atau kalian mau potong dijadikan hari liburku. Contohnya kayak gini, aku juga bulet ya ngejelasinnya. Jadi kayak gini, sebenarnya kan kalian kerja dari jam 7 sampai jam 9, terus jam 4 sampai 6, sampai jam 6 atau jam 7 gitu ya. Itu kalau di jadwalku kayak gitu. Terus tiba-tiba GF ku tuh keluar kota gitu. Jadi kan aku jaganya kan masih semalaman. Sedangkan malam itu waktunya aku istirahat. Tapi aku harus jagain anak-anaknya, makan dan lain sebagainya sampai besok ya toh. Jadi kalian nanya ke GF, mau nambahin aku tasan gelku atau mau potong harinya ganti hari lain untuk hari libur. Itu tadi kalau GF-nya keluar. Kemudian pertanyaan yang ketiga juga, kalau kan sebenarnya Sabtu Minggu itu kan hari wajibnya kita libur. Sebenarnya bukan Sabtu Minggu, tapi kalau aku Sabtu Minggu wajibnya libur. Tapi ada anak-anak yang lain Senin Selasa, Senin Jumat, pokoknya dalam satu minggu itu kalian punya 2 hari libur gitu. Jadi seumpamanya kalian libur, ini pertanyaan ketiga ya, kalian Sabtu Minggunya itu kalian libur, tapi GF kalian tuh sibuk banget. Jadi Sabtu Minggu kalian dipakai untuk jagain si anak-anaknya mereka. Jadi pertanyaannya, kalau hari liburku kalian pakai, apakah bisa aku nuker di hari lain gitu? Sabtu Minggu aku kerja, Senin Selasa aku libur. Jadi kita chance gitu, wax sound hari untuk libur gitu.
Itu bisa nggak? Itu 3 pertanyaan yang menurut aku bener-bener penting banget. Itu. Kemudian yang keempat, sebenarnya ini pertanyaan embel-embel sih gitu ya. Kalau kalian memang bener-bener dapat GF yang baik banget, kalian diterima lapang dada. Kalian boleh bawa teman-teman kalian ke rumah ya, kalau yang cewek bawa cewek gitu ya. Ada beberapa temenku, pengalaman dari temenku, GF-nya tuh bilang, iya kamu bisa bawa temen, padahal ini temen cewek untuk nginep. Ujung-ujungnya nggak nginep, nggak boleh dinginepin karena itu rumahku dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya tuh kayak gitu. Jadi kalian bener nanya, kalau seumpamanya kalian ada best friend, terus mau nginep di rumah kalian, nanya itu bisa nggak untuk menginap gitu. Terus maksimal berapa hari sih boleh nginep, karena kan bukan kita yang beli makanan, GF yang beli makanan, ya toh? Gitu. Boleh berapa hari maksimal untuk libur gitu, untuk nginep di rumah kita. Itu tuh simple, tapi kalian benar-benar harus nanya gitu sih menurut aku. Terus yang kelima, kalau kalian masih ada di Indonesia mau ke Jerman, kalian tuh nanya, kalau kalian maksudnya perlu beradaptasi kan, mesti makan nasi, nggak langsung makan roti ya gitu. Jadi kalian bilang ke GF kalian, nanya bisa nggak maksimal itu seminggu masak nasi 2 sampai 3 kali gitu maksimal gitu. Karena untuk menyesuaikan diri, jadi kita tuh makan nasi, kayak aku dulu, itu pertanyaanku dulu jadi pas aku datang ke Jerman itu kayak hampir 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 seminggu itu makan nasi gitu, bisa 3 sampai 4 kali dalam seminggu aku makan nasi. Tapi kalau sekarang udah paling sebulan cuma 2 3 kali makan nasi, is okay untuk aku sih. Menurut ya mungkin itu aja pertanyaan-pertanyaan yang perlu kalian tanya selain pertanyaan yang ada di Vetrak. Pokoknya kalian tuh harus bener-bener komunikasi sama GF kalian, entah itu telepon, kalau bahasa Inggris kamu bagus, kalau GF-mu juga speaking Inggrisnya bagus, kamu bisa speaking bahasa Inggris. Terus kalau misalnya kamu nggak tahu bahasa Inggris, kamu cuma tahu bahasa Jerman yang sepatah-sepatah, kamu bisa pakai Google Translate. Jadi GF kalian tuh ngerti juga kalau kalian tuh pakai Google Translate gitu. Kalian jujur aja, kalian nanya gitu, daripada sampai di Jerman. Karena inget ya, sampai di Jerman kalian itu kan bicaranya tuh pakai bahasa Jerman, no bahasa Inggris, nggak ada bahasa Inggris, beb, nggak ada. Itu mungkin cuma kalau keluarganya mungkin nggak apa, is egal, kami yang penting kamu datang au pair, kamu pakai bahasa Inggris, aku juga bisa bahasa Inggris, itu nggak masalah. Tapi buat aku tuh masalah banget, karena aku datang ke Jerman, aku belajar bahasa Jerman, jadi di rumah itu nggak ada yang pakai bahasa Inggris, semua pakai bahasa Jerman gitu. Jadi bulan pertama, bulan kedua tuh kalian pasti kagok ya ngomongnya. Terus kalau kalian ada nggak suka sama GF, sesuatu yang nggak suka, kalian pasti kalau mau ngomong, aku takut, aku malu, aku takut nanti digundigung gitu. Sebenarnya kalian nggak perlu mikir itu, karena di sini tuh kita tuh bisa bantu semuanya. Ada perkumpulan orang Indonesia, ada au pair Hilfe, pokoknya banyak banget. Pokoknya jangan sampai kamu nggak nanya pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di hati kamu gitu, karena memang kamu tuh tinggal sama orang, tapi kamu tuh harus membuat dirimu nyaman gitu tinggal sama orang gitu sih. Itu pesan aku. Terus ingat satu lagi, pesan aku kalau cari GF tuh bener-bener dari hati. Jangan cuma asal ambil gitu, comot itu GF-nya, yang penting dari Jerman, yang penting aku bisa berangkat ke Jerman gitu, jangan. Pokoknya aku berharap itu jangan, karena teman-temanku tuh teman kenal online gitu ya, itu kasusnya banyak banget yang kayak gitu, asal nyomot GF gitu, nemu, datang ke Jerman sebulan 2 bulan udah dikundigung, banyak masalah dan lain sebagainya gitu, karena pertanyaan-pertanyaan nggak ditanya, kamu ada resah-resah, kamu nggak menanyakan itu gitu, jadinya hancur lebur lah gitu, jadinya dikundigung, cari GF baru ya, kalau GF barunya dapat nemu baik gitu ya. So, pokoknya sampai sini aja video aku. Mudah-mudahan video aku ini membantu sedikit gitu ya. Aku senang banget kok. So, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Ciao.